Bagaimana rasanya saat ibumu yang melahirkanmu dibuang seperti sampah oleh keluargamu sendiri? Tapi ketika kebenaran terungkap, justru mereka yang harus mengemis di jalanan. Ibu saya diusir jadi pengemis. Tapi saat saya tunjukkan sertifikat rumah, suami dan mertuaku justru jadi gelandangan. Kamu gak akan percaya bagaimana semuanya bisa berbalik dalam sekejap. Ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan dari saya. Dan saat semuanya terkuak, hidup saya berubah 180 derajat. Tulis absennya di kolom komentar. Kamu nonton dari daerah mana? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar channel ini bisa terus berkembang. Pagi itu, suara gaduh terdengar dari ruang tamu. Aku baru saja membuka mata. Tubuh masih lemas karena demam tinggi sejak 2 hari lalu. Keringat dingin mengucur di pelipis, dan suara itu semakin jelas. Suara mertuaku. Kami sudah cukup sabar. Bawa dia keluar dari sini. Sekarang juga. Ini bukan tempat penampungan. Suara ibu, lembut dan pelan, hampir tak terdengar menjawab. Aku berusaha bangkit, meraih sandaran tempat tidur, tapi tubuhku nyaris ambruk. Nafasku terengah. Jantungku berpacu lebih cepat dari biasanya. Dengan sisa tenaga, aku memaksakan langkah ke arah pintu kamar. Setiap langkah terasa berat, tapi yang kutemukan saat membuka pintu membuatku ingin jatuh berlutut. Ibu berdiri di depan pintu utama, memegang kantong plastik berisi beberapa helai baju. Sandalnya sudah putus sebelah. Wajahnya tampak lelah. Pipinya basah entah karena keringat atau air mata. Tapi matanya kosong. Mertuaku, Buruk Mini, berdiri dengan tangan dilipat di dada. Di belakangnya, suamiku Arya hanya menunduk, pura-pura sibuk mengutak-atik ponsel. Ibu. Suaraku lirih. Mata ibu menoleh, lalu buru-buru mengusap air matanya. Kamu istirahat saja, Nak. Ibu mau pulang dulu. Kenapa? Kenapa pulang sekarang? Baru 3 hari di sini. Suaraku gemetar. Aku mendekatinya, memegang tangannya yang dingin. Ibu cuma bikin mereka gak nyaman. Jawabnya pelan. Matanya sempat melirik ke arah Buruk Mini yang langsung menyela. Sudah cukup dramanya. Dia itu cuma numpang. Rani, rumah ini bukan rumah ibumu. Perkataan itu menusuk lebih dalam dari sembilu. Ibu menunduk, dan perlahan melangkah keluar rumah. Aku hendak mengejarnya, tapi Arya menahan lenganku. Sudah, Ran. Jangan ribut. Nanti tambah stres. Aku menepis tangannya, tapi tubuhku terlalu lemah. Ibu sudah hilang di ujung jalan. Sejak hari itu, ibu tidak kembali. Nomor ponselnya tidak aktif. Aku mencoba mendatangi rumah kontrakannya lama. Sudah ditempati orang lain. Tetangganya bilang ibu sudah lama pindah. Aku tak bisa tidur. Setiap malam terasa menyiksa. Aku bertanya-tanya, kenapa semua ini terjadi? Dulu, ibu yang selalu mengorbankan segalanya untukku. Saat ayah meninggal, beliau membanting tulang jualan gorengan demi menyekolahkanku. Saat aku wisuda, beliau menangis haru, memelukku seakan semua lelahnya terbayar. Dan sekarang, ia dibuang begitu saja. Di rumah yang kutempati, yang dulu katanya rumah keluarga, ternyata tidak pernah menjadi tempat yang aman untuknya. Aku sempat bertanya pada Arya di malam hari. Kenapa ibu diusir seperti itu? Dia cuma ingin menjenguk anaknya yang sakit. Arya menarik nafas panjang. Kamu tahu sendiri, ibuku gak suka orang luar di rumah. Apalagi yang suka ngatur-ngatur dapur. Aku menatapnya tajam. Dia ibuku, bukan orang luar. Dan dia bahkan gak pernah nyentuh dapur selama di sini. Arya menatapku sebentar, lalu menjauh, mengambil rokok dan keluar ke teras. Aku terduduk di sofa. Air mataku jatuh, tapi hatiku lebih sakit dari apapun. Pagi berikutnya, aku memutuskan mencari ibu. Aku tak tahu harus kemana, tapi kaki ini tetap melangkah. Aku datangi tempat-tempat biasa beliau berjualan dulu. Aku tanya ke beberapa pedagang kaki lima. Semuanya bilang sudah lama tidak melihat ibu. Hingga akhirnya, sore itu, di dekat kolong jembatan,
Aku melihat sekumpulan orang duduk mengelilingi nasi bungkus. Ada satu perempuan yang membagi-bagikannya. Aku mendekat perlahan. Itu ibu. Rambutnya kusut. Wajahnya semakin kurus. Tapi senyumnya tetap hangat saat ia menyodorkan nasi bungkus ke seorang bapak tua. Aku tercekat. Air mataku langsung tumpah. Kaki ini lemas. Ibu, bisikku. Beliau menoleh. Untuk sesaat, matanya berbinar. Tapi kemudian senyumnya menghilang. Kamu gak seharusnya kesini, nak. Aku mendekat dan memeluknya erat. Ia diam. Tapi tubuhnya bergetar. Dalam pelukanku, ia menangis. Tapi menahan suara. Mungkin malu. Mungkin juga tak ingin terlihat lemah. Kenapa ibu gak bilang apa-apa? Kenapa gak pulang? Ia melepas pelukan. Memandang mataku dengan sendu. Karena itu bukan rumah kita, Rani. Dan ibu gak ingin jadi beban kamu. Sudah cukup. Ibu pernah minta izin almarhum ayahmu. Kalau suatu saat harus hidup begini, ibu siap. Aku hanya bisa terdiam. Dalam hati aku bertanya-tanya. Apa benar rumah itu bukan milik kami? Bukankah dulu ayah pernah bilang rumah itu akan diwariskan padaku? Pertanyaan itu menggantung di kepalaku. Dan saat malam datang, aku tahu satu hal, aku harus mencari tahu kebenarannya. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar. Hujan turun pelan-pelan di luar jendela, seolah menenangkan amarah yang masih bergelora dalam dadaku. Wajah ibu terus terbayang. Ia membagi makanan di kolong jembatan dengan senyum getir. Padahal ia seharusnya duduk tenang di rumah, menikmati masa tuanya. Tapi yang paling membuatku resah adalah ucapannya. Itu bukan rumah kita, Rani. Ucapan itu menancap seperti belati. Padahal selama ini aku selalu percaya rumah ini adalah peninggalan ayah. Aku pun mulai mengingat kembali masa-masa saat ayah masih hidup. Beliau seorang pegawai negeri yang sederhana. Setiap hari pulang dengan senyum, membawakan gorengan kesukaan ibu. Mereka jarang bertengkar. Tapi hidup kami pas-pasan. Aku ingat betul, waktu aku SMA, ayah pulang membawa map berwarna hijau. Ia menyimpannya di lemari, dan bilang padaku waktu itu, nanti kalau kamu sudah dewasa, map ini akan penting. Tapi sejak menikah dan ikut tinggal di rumah Arya, aku tak pernah melihat map itu lagi. Aku pikir ibu menyimpannya, tapi mungkin, map itu sudah hilang sejak ayah tiada. Paginya, aku memberanikan diri bertanya ke ibu saat mengantarnya makanan. Ia duduk di terpal kecil, mengusap tangan sambil memandangi sungai yang mengalir lesu. Bu, rumah yang kita tempati dulu itu, milik siapa sebenarnya? Ia terdiam cukup lama, lalu menjawab dengan lirih. Dulu, waktu kamu masih kuliah, ayahmu sempat melunasi rumah itu. Tapi sebelum sertifikat diambil, beliau meninggal. Semua urusan administrasi, ibu serahkan ke Pak Darto. Pak Darto siapa? Teman kantor ayahmu. Dia janji bantu urus semuanya. Tapi setelah itu, dia menghilang. Ibu cari ke kantor. Sudah resign. Waktu ibu datang ke kelurahan, katanya data rumah sudah diproses atas nama keluarga lain. Ibu syok. Tapi gak tahu harus apa. Gak ada biaya untuk urus pengacara waktu itu. Kita cuma bisa pasrah. Hatiku langsung menegang. Bagaimana bisa sertifikat rumah bisa berpindah tangan begitu saja? Dan kenapa ibu diam saja selama ini? Ia tersenyum. Ibu gak mau ganggu hidup kamu. Ibu pikir, kalau kamu bahagia sama suamimu, itu udah cukup. Dadaku sesak. Ibu terus menanggung semuanya sendiri demi aku. Tapi kebisuan itu justru membuat kami diinjak-injak. Aku langsung berpikir tentang kemungkinan nama Arya terlibat. Tapi belum ada bukti. Dan aku juga tidak tahu siapa yang benar-benar mengurus rumah itu saat ayah meninggal. Aku hanya tahu satu nama, Pak Darto. Sore itu juga, aku datangi kantor tempat ayah dulu bekerja. Sudah berubah menjadi gudang arsip. Tapi satpam yang berjaga masih mengenal nama Pak Darto. Ia memberi informasi bahwa Darto pindah ke kota tetangga dan sekarang membuka jasa pengurusan properti. Keesokan harinya aku menumpang motor ojek online ke alamat yang diberikan.
Rumah kecil di ujung gang sempit. Seorang pria paruh baya membukakan pintu. Rambutnya sudah memutih. Matanya tampak gelisah saat aku menyebut nama ayahku. Maaf, saya gak tahu apa-apa soal itu. Katanya terburu-buru sambil hendak menutup pintu. Aku menahan pintu dengan tangan. Bapak pernah janji bantu ibu saya urus sertifikat rumah. Tapi sampai sekarang, gak pernah ada kejelasan. Dia menarik nafas dalam-dalam. Saya cuma disuruh, Bu. Disuruh siapa? Dia terdiam. Lalu akhirnya mengangkat bahu. Saya gak bisa bilang. Tapi waktu itu ada seseorang datang ke kantor. Bilang rumah itu akan digunakan sebagai bagian dari warisan keluarga mereka. Mereka janji saya akan dapat bagian kalau bantu urus suratnya. Saya bodoh. Saya tanda tangani saja surat kuasa dari pihak keluarga suamimu. Jantungku nyaris berhenti. Suami saya? Ya, Arya, kan? Aku mundur perlahan. Mulutku kaku. Tanganku gemetar. Aku tak tahu harus marah, kecewa, atau sekadar pingsan saat itu juga. Darto memberikanku map lusuh. Katanya itu salinan dokumen lama yang pernah dia urus. Di dalamnya ada fotokopi formulir permohonan balik nama, tertulis nama Arya sebagai penerima hak. Hatiku luruh. Jadi sejak awal dia tahu? Suamiku sendiri? Aku berjalan pulang tanpa suara. Pandangan kabur. Rasanya seperti baru saja menginjak ranjau. Dan sekarang semuanya hancur. Sejak awal, aku mengira ini hanya soal kesalahpahaman. Tapi ternyata, ada yang jauh lebih dalam. Ada yang sengaja dikubur. Ada niat tersembunyi. Sesampainya di rumah, aku membuka laci-laci tua di kamar, mencari dokumen yang mungkin tersisa. Di balik tumpukan buku, aku menemukan satu lembar foto lama. Foto ayah dan ibu berdiri di depan rumah itu, bersama seseorang yang memegang map hijau. Itu map yang sama yang dulu pernah ayah tunjukkan padaku. Tanganku menggigil. Di balik foto itu, ada tulisan tangan kecil. Hak milik atas nama Sri Wahyuni. Itu nama ibuku. Saat itulah aku sadar. Ada banyak hal yang sengaja disembunyikan. Dan aku tidak bisa lagi diam. Aku harus tahu kebenaran sepenuhnya. Meski harus menggali luka yang sudah lama ditutup. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Mata masih berat karena kurang tidur. Tapi pikiranku terlalu sibuk untuk bisa benar-benar beristirahat. Semalam aku dan ibu duduk berjam-jam, membahas satu demi satu kenangan masa lalu. Wajah ayah terus terbayang dalam benakku. Wajahnya yang dulu hangat, penuh keyakinan bahwa rumah itu akan menjadi tempat kami berteduh seumur hidup. Tapi kini, rumah itu jadi sumber luka. Tanganku menggenggam erat map coklat yang berisi fotokopi dokumen dari Pak Darto dan selembar foto tua yang kutemukan semalam. Langkahku mantap menuju kantor kelurahan. Di sepanjang jalan, pikiranku masih bercampur antara marah, kecewa, dan bingung. Aku tahu hari ini belum tentu menjawab semuanya. Tapi aku ingin mulai dari tempat yang paling masuk akal. Sesampainya di kantor kelurahan, aku mengantre cukup lama. Di depan meja pelayanan, aku menjelaskan keperluanku dengan suara yang berusaha tenang. Petugas mencatat namaku, lalu mengambil beberapa berkas dari laci. Nama pemilik terakhir sesuai data kami adalah Arya Saputra, katanya sambil menyerahkan salinan data kepemilikan. Aku menatapnya, perlahan-lahan. Tanganku bergetar saat membaca nama suamiku tertulis sebagai pemilik sah rumah itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Pak, saya minta data perubahan sebelumnya. Riwayat kepemilikannya. Boleh? Petugas itu mengangguk, lalu kembali membuka berkas. Ia menyerahkan padaku selembar kertas lain. Isinya daftar alur perubahan hak milik dari rumah itu. Mataku tertuju pada satu titik. 2 tahun lalu. Tanggal dan tahun yang sama ketika aku baru menikah. Aku baca nama lengkap yang tertulis sebagai pemohon perubahan. Arya Saputra. Nama yang kedua, Darto Wijaya. Lalu di bawahnya, tertulis dalam huruf cetak, surat kuasa dari ahli waris atas nama Sri Wahyuni. Darahku seperti berhenti mengalir. Nama ibuku tercantum, tapi aku tahu pasti,
Beliau tidak pernah menandatangani apapun. Kupandangi tanda tangan yang tertera. Sekilas mirip dengan tanda tangan ibu, tapi hatiku menolak percaya itu asli. Ibu menulis dengan tekanan ringan, penuh lengkung, dan stabil. Tanda tangan ini kasar, kaku, seperti hasil tempelan. Aku meminta izin memfotokopi semuanya, dan petugas memperbolehkan. Saat aku keluar dari kantor kelurahan, udara terasa semakin berat. Rasanya seperti ada batu besar menekan dadaku. Siang itu aku pulang ke tempat ibu untuk memastikan semuanya. "Ibu," kataku, menyodorkan salinan surat kuasa itu. "Ini tanda tangan ibu." Ia memandangi kertas itu lama. Kemudian, pelan-pelan menggeleng. "Bukan. Itu bukan tulisan tangan ibu. Rani, lihat ini. Ibu gak pernah buat huruf W seperti itu. Ini bukan tanda tangan ibu." Aku sudah menduganya. Tapi mendengar langsung pengakuan ibu, ada rasa ingin berteriak. Berarti mereka memalsukan tanda tangan ibu. Ini pidana, Bu. Ini bukan cuma soal surat. Ini hidup kita. Ibu diam sejenak. Suaranya bergetar saat menjawab. "Tapi kita harus hati-hati. Mereka itu keluargamu juga." Aku berdiri. Mataku menatap jauh keluar. Justru karena mereka keluarga, pengkhianatan ini lebih menyakitkan. Setelah itu aku mengurung diri di kamar dan mencoba mengingat setiap detail yang mungkin pernah terlewat. Setiap percakapan dengan Arya selama 2 tahun ini. Ada banyak momen aneh yang dulu kuanggap sepele. Seperti ketika aku pernah bertanya soal dokumen rumah, tapi Arya bilang semuanya sudah diurus ibunya. Atau ketika aku minta akses ke laci penyimpanan, dan dia marah tanpa alasan. Kini semuanya masuk akal. Malamnya, saat Arya pulang, aku menunggunya di ruang tamu. Ia sedikit kaget melihatku duduk dengan map terbuka di meja. "Ini apa, Ran?" tanyanya sambil melirik map itu. "Coba kamu yang jelaskan," kataku datar. "Kamu tahu ini apa?" Ia menarik napas, lalu berusaha tertawa. "Kamu terlalu capek, Ran. Ini cuma salah paham." Aku menyodorkan surat kuasa dan menunjuk tanda tangan di atasnya. "Jadi ini salah paham juga? Tanda tangan ini bukan milik ibu saya. Tapi bisa-bisanya kamu pakai untuk ambil alih rumah? Kamu pikir aku gak akan tahu?" Wajah Arya mulai berubah. Gelisah. Tangannya gemetar kecil. Tapi dia tetap berusaha menguasai diri. "Itu sudah lama. Aku cuma mengikuti saran ibu. Kami pikir kamu gak akan keberatan. Toh, kita semua tinggal di situ." "Berarti kamu akui?" Dia terdiam. Aku berdiri. "Selama ini kamu bohong. Kamu rampas rumah orang tuaku. Kamu tahu ibu gak punya siapa-siapa selain aku. Tapi kamu usir dia juga." Ia membanting pintu kamar dan menghilang begitu saja. Aku duduk kembali. Nafasku sesak. Tapi di dalam hati, ada bagian yang terasa lebih ringan. Karena aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Esoknya, aku kembali ke kantor kelurahan dengan ibu. Kami mengisi formulir permohonan keberatan atas dokumen balik nama. Prosesnya tidak bisa langsung, tapi kami diberi tenggat waktu untuk melengkapi bukti-bukti. Satu langkah kecil, tapi sangat berarti. Sebelum tidur malam itu, aku memandangi langit-langit kamar kontrakan yang sederhana. Rasanya jauh dari kata nyaman, tapi setidaknya aku tahu, di sini aku tidak tinggal bersama pengkhianat. Dalam hati aku berdoa, memohon pada Allah, agar kebenaran ini bisa terus kutelusuri tanpa goyah. Sudah hampir seminggu sejak aku dan ibu mengajukan permohonan keberatan atas dokumen rumah ke kelurahan. Sejak hari itu, kami menjalani hari-hari dengan degup jantung tak menentu. Aku terus bolak-balik ke kelurahan, ke kantor arsip, bahkan ke beberapa notaris. Tapi tak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu proses verifikasi. Hari itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Ibu sedang mencuci baju di ember besar depan kontrakan. Sementara aku sibuk menyalin dokumen penting ke map plastik agar tak rusak. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Aku mengintip dari balik tirai.
Di depan pintu berdiri dua pria asing, berpakaian rapi. Salah satunya mengenakan kemeja putih bersih dengan map hitam di tangan, sementara yang satunya lagi memakai jas dan tampak membawa tablet. Awalnya kukira mereka dari kelurahan. Tapi saat aku buka pintu, mereka langsung memperkenalkan diri dengan nada sopan namun tegas. Selamat siang. Kami dari tim audit legal properti Mandiri. Nama saya Andra, dan ini rekan saya, Gilang. Aku mengerutkan kening. Audit, properti. Andra membuka mapnya, memperlihatkan surat tugas. Aku membacanya perlahan. Surat itu menyebutkan bahwa mereka dikirim oleh klien dari luar negeri untuk menyelidiki kasus sengketa aset yang tidak tercatat secara benar dalam sistem catatan pertanahan. Maaf, Pak. Maksudnya, klien Anda siapa? Tanyaku hati-hati. Gilang, yang sedari tadi diam, menjawab pelan. Kami dikontak oleh seseorang bernama Bu Sulastri. Beliau tinggal di Malaysia, dan mengaku sebagai saudara jauh dari ibu Anda, Bu Sri Wahyuni. Aku melirik ke arah ibu yang kini berdiri di ambang pintu. Wajahnya bingung. Sulastri? Gumam ibu, nyaris tak terdengar. Itu kakak sepupu dari almarhum ayahmu. Tapi kami sudah lama sekali tak saling kabar. Andra mengangguk. Beliau mendapat cerita bahwa Bu Sri sekarang tidak lagi tinggal di rumah yang dulu disebut sebagai milik keluarga. Setelah itu, beliau meminta kami mencari tahu legalitasnya. Dan nama Anda, Bu Rani, muncul dalam beberapa proses data kepemilikan yang mencurigakan. Aku mempersilakan mereka masuk. Di dalam, suasana langsung berubah tegang. Andra mulai membuka beberapa dokumen dan menyusun catatan-catatan yang mereka kumpulkan. Kami temukan adanya dokumen balik nama yang dilakukan 2 tahun lalu, menggunakan surat kuasa yang kemungkinan besar dipalsukan. Kami telah bandingkan dengan arsip tanda tangan lama Bu Sri, hasilnya tidak cocok. Aku dan ibu saling pandang. Aku mulai menggenggam tangan beliau erat. Gilang melanjutkan, lebih jauh lagi, kami juga menemukan bahwa dokumen itu ditandatangani melalui notaris yang ternyata tidak memiliki izin praktik aktif saat itu. Izin praktiknya dibekukan karena pernah terlibat kasus manipulasi data jual beli tanah di 2 kota lain. Namanya siapa? Tanyaku cepat. Andra membuka halaman lain. Notaris Dimas Haryo. Pernah aktif, tapi izin dicabut 3 tahun lalu. Dan yang menarik, ia diketahui punya hubungan keluarga dengan Arya Saputra. Darahku berdesir. Arya? Gumamku pelan. Maksud Anda, suami saya? Ya. Dimas Haryo adalah sepupu Arya. Mereka pernah tinggal satu rumah waktu kecil. Kami dapat informasi ini dari pencatatan penduduk dan domisili KTP mereka di masa lalu. Aku tak bisa berkata-kata. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Dulu, aku kira semuanya hanya salah paham. Tapi kini satu persatu fakta justru menyeret Arya semakin dalam. Gilang membuka tablet dan memperlihatkan foto hasil investigasi. Di dalamnya ada tangkapan layar transaksi, email, bahkan jadwal pertemuan antara Arya dan Dimas di sebuah kafe, beberapa minggu sebelum proses balik nama dilakukan. Aku membeku. Andra meletakkan dokumen terakhir di atas meja. Semua bukti ini belum kami serahkan ke pihak berwenang karena kami masih menunggu respons dari Anda, Bu Rani. Apakah Anda ingin kami lanjutkan proses penyelidikan ini ke ranah hukum, atau ada langkah damai yang ingin diambil? Aku menunduk. Hatiku seperti diiris. Luka karena pengkhianatan Arya belum juga sembuh. Kini justru diperjelas dengan bukti yang sangat terang. Tapi aku tahu, diam tidak akan mengubah apapun. Apapun yang perlu saya tanda tangani, akan saya tanda tangani. Jawabku dengan suara pelan namun mantap. Kalau dia berani ambil rumah ini dengan cara curang, maka saya akan lawan dengan cara benar. Andra mengangguk. Gilang mengangkat map dan bersiap pergi. Tapi sebelum keluar, Andra sempat berkata, "Ibu Anda punya warisan besar, bukan dalam bentuk uang, tapi kebenaran yang masih bisa dipertahankan. Jangan biarkan siapapun merebut itu." Setelah mereka pergi, aku dan ibu hanya duduk diam. Tak ada yang bicara. Tapi air mata kami jatuh bersamaan. Ibu nggak pernah mimpi semua ini terjadi.
lirih ibu. Aku merangkulnya. Aku pun sama, Bu. Tapi ini bukan salah ibu. Bukan salah siapa-siapa kecuali mereka yang rakus. Malamnya, aku membuka kembali foto ayah. Kubisikkan pelan. Ayah, Rani janji, aku akan lindungi semua yang ayah tinggalkan. Rumah ini, ibu, nama baik kita. Aku tahu, ini belum akhir. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri. Ada orang lain di luar sana yang peduli, yang tak rela kami diinjak tanpa suara. Pagi itu, amplop coklat dari kantor kelurahan sampai di depan pintu kontrakan kami. Petugas kelurahan menyerahkannya langsung padaku, dan menyebut bahwa verifikasi kepemilikan rumah yang kurus beberapa waktu lalu sudah selesai diproses. Tangan ini gemetar saat menerima amplop itu. Ibu berdiri di belakangku, diam, hanya menatap lekat-lekat pada sudut amplop seolah tahu, isi di dalamnya bisa mengubah segalanya. Bisa mengembalikan hak kami, atau menghancurkan harapan terakhir yang kami punya. Kupandangi nama lengkap di bagian depan. Sri Wahyuni. Nama ibu. Nama yang seharusnya sejak awal tertulis di sertifikat rumah itu. Perlahan aku membuka isi suratnya. Satu lembar, berstempel resmi, dengan tanda tangan lurah dan petugas bagian pertanahan. Mata ini menyisir setiap baris dengan cepat namun penuh ketegangan. Setelah dilakukan pengecekan silang terhadap dokumen, saksi, dan catatan notaris, maka dengan ini dinyatakan bahwa pemilik sah rumah yang beralamat di Jalan Mawar nomor 7 adalah Sri Wahyuni. Semua dokumen kepemilikan yang telah dibalik nama dengan dasar surat kuasa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Kakiku lemas. Aku terduduk di lantai, tak peduli debu yang menempel. Ibu menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya berkaca-kaca, dan seketika itu pula tangisnya pecah. Bu, rumah itu masih milik ibu. Ucapku pelan, nyaris seperti gumaman. Ia berlutut di sampingku, menggenggam tanganku. Tangis kami melebur dalam diam. Tak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan itu. Perasaan dipulihkan setelah dijatuhkan. Dibenarkan setelah dihina. Tapi di balik kelegaan itu, ada luka yang belum sembuh. Karena kami tahu, meski surat ini sah, jalan untuk merebut kembali rumah itu dari mereka masih panjang. Sore itu aku memutuskan untuk datang langsung ke rumah tersebut bersama ibu. Bukan untuk menuntut atau marah, hanya ingin melihat dari jauh, tempat di mana semua luka ini bermula. Kami berdiri di seberang jalan, memandangi pagar besi hitam yang kini terlihat berbeda. Dulu rumah itu hangat. Ada pohon mangga kecil yang ditanam ayah saat aku masuk SMP. Tapi sekarang, rumah itu dingin, sepi. Bahkan pohonnya pun terlihat layu. Di teras, kulihat Arya duduk dengan ibunya. Wajah mereka tegang. Mertua tampak berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk kertas di tangannya. Arya hanya menunduk. Aku mengeluarkan surat dari kelurahan, lalu memotret beberapa sudut rumah sebagai dokumentasi. Ibu hanya berdiri diam, menatap rumah itu dengan mata kosong. Tapi bibirnya bergetar, seperti menahan sesuatu. Di dalam sana, ada baju ayahmu, masih tergantung di lemari. Ucapnya pelan. Aku menarik napas dalam. Kita akan ambil kembali semua itu, Bu. Dengan cara yang benar. Beberapa menit kemudian, Arya melihat ke arah kami. Pandangan kami bertemu. Ia berdiri perlahan, mencoba mendekat. Tapi aku menahan langkah ibu. Dia sudah membuat ibuku terusir, dihina, dan hidup di kolong jembatan. Tidak ada alasan lagi untuk berbicara sebelum dia mempertanggungjawabkan semua yang sudah ia lakukan. Kami pergi tanpa sepatah kata. Malam harinya, aku kembali menelusuri dokumen digital yang diberikan penyelidik beberapa hari lalu. Di sana, kutemukan satu catatan yang menarik. Salinan sertifikat lama dengan cap lunas dari bank tempat ayah dulu mencicil rumah itu. Dan nama ibu tertulis jelas, lengkap dengan cap resmi dan tanggal pelunasan. Tahun itu adalah tahun di mana ayah meninggal. Tahun di mana segalanya berubah. Seketika ingatanku kembali ke momen jenazah ayah dibawa ke rumah. Ibu mengurusi semuanya sendiri.
Tidak ada bantuan dari pihak keluarga Arya, meskipun saat itu kami sudah bertunangan. Kini aku sadar, mungkin sejak dulu keluarga Arya melihat rumah itu sebagai kesempatan. Bukan rumah yang harus dihargai, tapi aset yang bisa diambil ketika kami lengah. Saat kutatap lagi surat resmi dari kelurahan, hatiku campur aduk. Lega, tapi juga gelisah. Karena surat ini adalah bukti bahwa kami benar. Tapi keadilan tidak datang hanya dengan selembar kertas. Kami harus memperjuangkannya. Ibu duduk di sampingku, membawa teh hangat. Kamu yakin mau teruskan ini, Nak? Aku mengangguk. Bukan hanya soal rumah, Bu. Ini tentang harga diri. Tentang kebenaran yang sempat dikubur. Beliau mengangguk perlahan. Tak lagi membantah. Dalam hati, aku tahu, ini adalah saatnya berbalik arah. Tidak lagi berjalan dalam ketakutan atau keraguan. Kami punya bukti. Kami punya hak. Dan yang lebih penting, kami punya satu sama lain. Aku berdiri di depan cermin, memandangi pantulan wajahku sendiri. Bukan untuk memastikan riasan atau penampilan, tapi untuk menguatkan hati. Map tebal berisi dokumen sudah di tanganku. Surat dari kelurahan, salinan sertifikat asli atas nama ibu, dan bukti bahwa Arya memalsukan surat kuasa, semuanya sudah siap. Aku tak datang untuk berdebat. Aku datang untuk memperlihatkan kebenaran. Langit mendung saat aku melangkah menuju rumah itu. Rumah yang dulu jadi tempat tumbuhku, tempat ayah menanam pohon mangga kecil, dan tempat ibuku mengajarkanku memasak pertama kali. Kini, rumah itu dihuni oleh orang-orang yang mengusir kami seolah kami bukan siapa-siapa. Aku berdiri di depan pagar. Kurasakan jantungku berdetak kencang. Sebagian diriku masih berharap Arya akan keluar dengan penyesalan. Tapi bagian lain sudah tahu. Tak ada lagi wajah yang bisa dipercaya. Pintu rumah terbuka. Mertuaku, Bu Rukmini, muncul lebih dulu. Ekspresi wajahnya langsung berubah masam saat melihatku. Arya menyusul dari belakang, terlihat terkejut, tapi buru-buru memasang wajah datar. Ada perlu apa kamu kesini lagi? Suara Bu Rukmini tajam. Aku membuka map perlahan, mengeluarkan lembar pertama, lalu menunjukkannya tanpa berkata-kata. Matanya menyipit, membaca cepat, lalu menoleh ke Arya. Apa ini? Arya maju, mengambil surat itu dari tanganku. Tatapannya berubah saat membaca isi surat resmi dari kelurahan. Kepemilikan rumah dikembalikan kepada Sri Wahyuni. Lengkap dengan cap dan tanda tangan sah. Aku nggak main-main, Arya. Semua ini hasil penyelidikan. Dan bukan cuma itu, kataku, mengeluarkan satu dokumen lagi. Aku juga punya bukti transaksi kamu dengan notaris yang izinnya sudah dicabut. Termasuk bukti kalian memalsukan tanda tangan ibu. Wajahnya langsung pucat. Ia menoleh ke ibunya, lalu kembali menatapku. Kamu nggak tahu apa-apa, Rani. Aku tahu cukup banyak sekarang. Dengar dulu penjelasanku. Penjelasan. Aku memotong cepat. 2 tahun kamu tidur di ranjang yang sama denganku. Sementara di belakangku kamu rampas rumah keluargaku sendiri. Kamu suruh ibumu perlakukan ibuku seperti sampah. Lalu kamu sebut itu semua hanya kesalahpahaman. Bu Rukmini berdiri gemetar. Ini rumah Arya. Kami yang rawat. Kami yang isi perabotannya. Ibu kamu itu hanya numpang. Aku menunjuk surat itu. Tapi bukan itu yang tertulis di sini. Yang numpang itu kalian. Bu Rukmini melotot. Tapi aku tak mundur. Aku tidak datang untuk menang. Aku datang untuk membela hak yang seharusnya tak pernah dicuri. Arya menatapku dengan wajah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Campuran panik, ketakutan, dan kehancuran. Wajah itu jauh dari sosok tenang yang dulu kupikir suami yang bijak. Aku sadar, selama ini aku hanya melihat satu sisi dari dirinya. Kini sisi lainnya terlihat. Rakus, pengecut, dan penuh kepalsuan. Aku cuma pengen kita punya rumah sendiri. Aku takut kamu gak bahagia kalau kita gak punya apa-apa. Jadi caranya dengan mencuri hak orang lain. Aku menatapnya tajam. Kamu pikir kebahagiaan itu bisa dibangun dari kebohongan? Ia tertunduk.
Suasana diam cukup lama. Aku mengembuskan napas dalam-dalam. Kita akan bawa ini ke jalur hukum. Tapi sebelum itu, aku kasih waktu sampai malam ini buat kalian kosongkan rumah. Kalau kalian masih di sini besok pagi, aku akan datang dengan petugas. Buruk Mini berteriak. Kamu ngusir kami. Kamu perempuan gak tahu diri. Anak durhaka. Aku menatapnya dingin. Saya cuma ambil kembali yang kalian rampas. Itu bukan durhaka. Itu keadilan. Arya mencoba mendekat. Suaranya lirih. Rani, aku salah. Tapi tolong, jangan bawa ini kemana-mana. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku masih suami kamu. Aku mundur setengah langkah. Kamu berhenti jadi suamiku saat kamu ikut menendang ibu dari rumah ini. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tak goyah. Mungkin dulu aku lemah. Mudah dibujuk dengan air mata. Tapi tidak hari ini. Luka yang ditinggalkan terlalu dalam untuk diseka hanya dengan penyesalan kosong. Aku berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh. Di luar, hujan mulai turun. Tapi rasanya jauh lebih hangat dari dingin di dalam rumah itu. Malamnya, aku dan ibu duduk bersama. Tidak banyak bicara. Hanya ada keheningan dan rasa lega yang pelan-pelan mulai terasa. Aku tahu, besok rumah itu akan kembali ke tangan yang seharusnya. Tapi bukan itu tujuan utamaku. Aku ingin menunjukkan bahwa orang seperti kami juga bisa berdiri melawan ketidakadilan. Bahwa kebaikan bukan untuk diinjak-injak. Bahwa perempuan seperti ibuku, yang disepak keluar tanpa harga diri, bisa kembali berdiri tegak dan pulang dengan kepala terangkat. Sebelum tidur, aku sempat merenung. Apa yang membuat Arya berubah sejauh itu? Apakah ia pernah mencintaiku dengan tulus? Atau sejak awal hanya menjadikan hubungan kami sebagai jalan untuk menguasai rumah itu? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tak perlu dijawab. Yang penting sekarang, aku sudah tahu siapa dia sebenarnya. Pagi itu, aku datang ke rumah bersama ibu dan seorang petugas kelurahan, ditemani Pak RT sebagai saksi. Langit masih gelap walau waktu sudah menunjukkan pukul 8. Udara terasa berat, seperti menyimpan sisa-sisa ketegangan semalam. Hari ini adalah batas waktu yang kuberikan pada Arya dan ibunya untuk mengosongkan rumah. Kami melangkah melewati pagar yang terbuka setengah. Daun pintu depan tidak dikunci, hanya ditutup rapat. Tak ada suara dari dalam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua terasa sunyi. Saat membuka pintu, aroma kosong langsung menyergap. Bau debu yang bercampur dengan aroma kayu tua, seperti rumah yang telah lama ditinggalkan. Ruang tamu terlihat rapi tapi kosong. Semua barang milik Arya dan ibunya sudah tidak ada. Lemari TV hilang. Sofa yang dulu biasa kupakai duduk sambil membaca buku sudah tak ada. Bahkan pot tanaman ibu di pojok jendela pun tak tersisa. Tapi ada satu hal yang tertinggal di meja tengah. Secari kertas. Terlipat rapi. Tanpa amplop. Tanpa nama. Aku mengambilnya perlahan. Membukanya di hadapan ibu dan para saksi. Tulisan tangan Arya. Aku hafal benar. Tertulis dengan tinta hitam. Rani, kami pergi. Bukan karena takut. Tapi karena kamu sudah tak punya hati. Rumah ini memang punya ibumu. Tapi apa kamu pikir kami tidak punya hak untuk tinggal di tempat yang sudah kami rawat? Kami tahu kamu merasa menang sekarang. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat. Tidak semua yang kamu lihat adalah kebenaran. Akan ada saatnya kamu tahu. Kamu juga pernah dibohongi. Tunggu saja. Tanganku mengepal. Ibu membaca surat itu pelan. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, tapi jelas terlihat kecewa. Masih sempat-sempatnya menyalahkan kita. Ya, gumamku, mencoba menahan emosi. Pak RT mendekat, memandangi isi rumah. Semua sudah kosong. Tidak ada yang perlu disita. Kalau Bu Rani ingin kembali menempati rumah ini, secara hukum tidak ada yang menghalangi. Aku mengangguk pelan. Tapi isi surat itu terus berputar di kepalaku. Kamu juga pernah dibohongi. Kalimat itu terdengar seperti ancaman. Seperti ada sesuatu yang belum terungkap. Aku coba abaikan, tapi hatiku tidak tenang.
Ada rasa janggal yang belum bisa kujelaskan. Setelah semua saksi dan petugas kembali, aku dan ibu mulai membersihkan rumah perlahan. Kamar demi kamar, kami sapu dan pel. Ruang tamu, dapur, kamar mandi, semua kosong. Tapi saat aku membuka kamar bekas kami berdua, ruangan tempat aku dan Arya tidur selama 2 tahun pernikahan, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Di bawah ranjang, tersembunyi di balik triplek yang longgar, ada sebuah kotak kecil. Warna coklat tua, tertutup debu, tampak seperti tidak pernah dibuka dalam waktu lama. Aku mengambilnya. Kuncinya rusak, tapi ingselnya rapuh, bisa dibuka paksa. Di dalamnya ada tumpukan amplop, beberapa lembar cek, dan 1 flash disk. Ibu masuk ke kamar dan ikut melihat isinya. "Ini milik siapa?" tanyanya. Aku menggeleng. "Entah, tapi aku yakin, ini bukan milik kita." Aku buka salah satu amplop. Di dalamnya ada fotokopi KTP seseorang bernama Hendra Dimas Haryo, nama notaris yang disebut dalam laporan penyelidik dulu. Dan bersama KTP itu, ada salinan transaksi rekening ke beberapa nama, salah satunya adalah Arya. Lembar demi lembar menunjukkan nilai transfer yang cukup besar. Ada angka puluhan juta rupiah, dilakukan dalam rentang waktu sekitar 1 tahun sebelum pemalsuan dokumen rumah terjadi. Aku menatap ibu. "Ini bukan cuma kasus keluarga biasa, Bu. Ini sudah kerana hukum berat." Lalu aku colokkan flash disk itu ke laptop lamaku. Folder di dalamnya hanya 1, rekaman rapat. Kutekan file pertama. Layar menampilkan rekaman CCTV dari sebuah kafe. Sudutnya miring, tapi cukup jelas. Di sana terlihat Arya duduk bersama pria berjas hitam. Mereka sedang berbicara serius, sambil menandatangani sesuatu. Suaranya kecil, tapi bisa didengar. "Asal kamu pastikan sertifikatnya pindah ke namaku, sisanya akan aku urus. Ibuku bisa urus surat kuasa palsunya." Pria di seberang mengangguk. "Tenang, asal kamu tutup mulut, gak akan ada yang tahu." Ku pencet jeda. Aku tak bisa lagi menahan napas. Dada ini terasa berat. Rasanya seperti ditusuk dari segala arah. Bahkan ibu tak sanggup bicara. Dia benar-benar rencanakan semuanya. Bisikku. Dari awal. Aku duduk di lantai, menggenggam flash disk itu erat. Benda kecil ini bisa jadi kunci segalanya. Bukan hanya pembuktian hak rumah, tapi membuka tabir bahwa semua ini bukan hanya pengkhianatan pribadi. Ini sudah termasuk penipuan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku terus menatap layar laptop, mengulang video itu berkali-kali. Hatiku campur aduk. Ada marah, jijik, tapi juga perasaan asing yang tak bisa kusebutkan, karena ternyata orang yang paling dekat denganku, suami yang dulu kupeluk tiap malam, adalah sosok yang merencanakan kehancuran hidupku sejak awal. 3 minggu telah berlalu sejak aku menyerahkan semua bukti ke tim penyelidik. Flash disk, transaksi keuangan, rekaman suara, hingga foto-foto yang kutemukan di bawah ranjang. Semuanya disusun rapi dalam laporan akhir. Prosesnya tidak sebentar. Ada verifikasi, ada pengecekan silang, ada saksi yang dipanggil diam-diam. Tapi satu hal yang terus kubisikkan dalam hati setiap malam adalah, jika ini memang jalan yang benar, Allah pasti buka jalannya. Dan jalan itu akhirnya terbuka. Hari itu, aku dihubungi oleh seorang pengacara dari lembaga bantuan hukum yang ditunjuk pihak penyelidik. Mereka memberitahuku bahwa laporan lengkap telah diserahkan ke kejaksaan setempat. Termasuk di dalamnya rekomendasi agar Arya dan Bu Rukmini dipanggil untuk pemeriksaan atas dugaan pemalsuan dokumen, penggelapan aset, serta manipulasi legalitas properti. Aku hanya diam, mendengarkan sambil menatap jendela. Bukan karena takut, tapi karena ada perasaan yang sulit dijelaskan. Antara lega dan luka. Karena aku sadar, keadilan tidak datang dengan manis. Ia datang bersama luka-luka yang sebelumnya harus terbuka dulu. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat di lingkungan tempat tinggal kami dulu. Banyak tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka datang ke rumah, menanyakan kebenaran. Ada yang minta maaf karena dulu ikut menyudutkan ibu,
Percaya pada cerita versi buruk Mini bahwa ibu kami hanyalah penumpang tak tahu diri. Ibu tidak menangis. Tidak juga membalas dengan dendam. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, Allah itu adil. Lambat atau cepat, semua akan kembali ke tempatnya. 2 minggu setelah pemanggilan resmi, aku melihat Arya dan ibunya dari kejauhan. Mereka tidak lagi tinggal di perumahan elit seperti sebelumnya. Aku dengar rumah kontrakan mereka sudah disita karena menunggak. Uang yang selama ini mereka banggakan ternyata berasal dari hasil manipulasi. Dan ketika hukum mulai mengetuk pintu, semuanya runtuh perlahan. Hari itu hujan deras. Aku sedang berjalan pulang dari pasar saat melihat 2 sosok duduk di pinggir jalan, di depan sebuah warung kosong yang sudah tutup. Aku mengenal bahu bungkuk itu. Bu Rukmini duduk beralaskan kardus bekas, mengenakan jaket lusuh dan payung kecil yang bocor. Di sampingnya, Arya menunduk, matanya kosong. Sesekali ia mengais sisa makanan dari plastik hitam. Langkahku sempat terhenti. Dada ini sesak. Tapi bukan karena kasihan. Aku hanya berdiri, melihat mereka. Mereka yang dulu mengusir ibuku tanpa ampun. Mereka yang tertawa saat ibuku menangis. Kini duduk di tempat yang sama dengan ibu dulu. Jalan yang becek, kursi beton dingin, dan mata-mata orang asing yang menatap iba tapi juga geli. Aku tidak melangkah lebih dekat. Tidak menegur. Tidak menyapa. Karena ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang bagaimana hidup mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa lepas dari akibat. Apa yang ditanam akan tumbuh. Apa yang diambil paksa akan direnggut balik dengan cara yang tak disangka. Aku melanjutkan langkah, tidak menoleh ke belakang. Karena aku tahu, yang ada di masa lalu sudah selesai. Beberapa minggu setelah itu, rumah kami mulai direnovasi perlahan. Atap yang bocor diganti. Ket dinding yang pudar diperbarui. Ibu menanam bunga di halaman depan. Pohon mangga yang sempat mengering kini mulai tumbuh tunas baru. Aku memutuskan untuk kembali tinggal bersama ibu. Menata ulang hidup yang sempat berantakan. Kami tak punya banyak, tapi kami tak lagi hidup dalam ketakutan. Setiap sore, ibu duduk di beranda sambil menyapu halaman. Aku sering menemani, membawa teh hangat, dan berbincang ringan. Tak ada lagi rasa takut akan diteriaki, diusir, atau dihinakan. Rumah ini telah kembali menjadi tempat pulang yang sesungguhnya. Suatu malam, aku membuka kembali foto ayah yang disimpan dalam bingkai kecil di meja kamar. Wajahnya masih sama. Teduh, tegas. Dalam hati aku berbisik. Rumah ini sudah kembali. Yah, ibu juga sudah baik-baik saja. Aku harap ayah bangga. Tangis itu akhirnya jatuh juga. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Perjalanan panjang ini memang menyakitkan, tapi juga menyadarkanku bahwa keadilan itu bukan hadiah, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan. Beberapa bulan kemudian, proses hukum selesai. Arya dan ibunya mendapat hukuman percobaan dan denda administratif. Tidak penjara, tapi cukup untuk menghancurkan reputasi mereka sepenuhnya. Mereka tidak lagi punya tempat untuk berpura-pura. Aku tidak datang ke sidang terakhir. Aku tidak butuh melihat wajah mereka lagi. Karena yang aku inginkan bukan kekalahan mereka, tapi pulihnya hak kami. Dan itu sudah cukup. Kini aku bekerja di sebuah lembaga bantuan hukum, membantu orang-orang kecil yang juga pernah dirampas haknya oleh orang-orang berkuasa. Banyak dari mereka datang dengan luka yang mirip seperti kami dulu. Dan setiap kali aku membela satu dari mereka, aku merasa seperti sedang membela ibu sekali lagi. Kisah ini bukan tentang menang, bukan tentang dendam, tapi tentang suara yang dulu dibungkam, kini bisa bicara. Tentang harga diri yang dulu diinjak, kini bisa berdiri. Dan tentang rumah, yang sempat menjadi tempat luka, kini menjadi tempat pemulihan.